Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Johanna Sikte Ubun, NIM 19030300067, kelas B, Prodi Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali review buku yang berjudul Aktivisme Pengasingan. Baik, jadi buku ini mengkaji hubungan antara pengasingan dan aktivisme, yang mana menggambarkan pada wawancara dengan para aktivis yang diasingkan ke Inggris setelah kudeta militer di Mesir. Sebagai kasus ilustrasi, ia mempertimbangkan apakah pengasingan menghadirkan penghalang bagi partisipasi politik yang berarti, melalui perbandingan aktivisme di Mesir dengan aktivisme diasingkan di Inggris. Baik, jadi proses pengasingan adalah proses politik yang mengubah karakter pelaku aktivisme dan mungkin memiliki implikasi untuk kemajuannya. Baik, bab pertama adalah varietas pengasingan. Pengasingan adalah institusi politik kediktatoran yang mana orang buangan dipaksa dari rumah mereka ke lokasi di mana pemerintah mereka berpikir mereka tidak dapat menimbulkan masalah atau tantangan. Pengasingan bukanlah pilihan. Itu dapat memiliki efek struktural baik bagi mereka yang diasingkan dan bagi mereka yang tertinggal. Pemindahan paksa dari dalam negeri ke luar negeri bisa menjadi traumatis dan pengalaman yang mengubah hidup. Sama halnya dengan penghabusan politik lawan dapat memiliki dampak besar bagi jalannya perkembangan politik di negara non-demokratis atau negara demokratis, baik secara kolektif atau individual. Pengasingan telah dikaitkan dalam penelitian sebelumnya dengan banyaknya variabel sosial lainnya. Hubungan terkuat adalah dengan tipe rezim dianggap untuk tujuan diskursif ini sebagai dikotomi kasar kediktatoran. Namun, variabel intervensi dalam proses kausal ini juga penting. Keuangan, kebijakan luar negeri, ideologi, perang saudara, dan yang paling luas, konteks. Kausal ini tautan paling sering diambil sebagai alasan untuk berhipotesis bahwa pengasingan masyarakat adalah aktor yang terlibat dalam hubungan internasional antar negara bangsa. Lebih jauh, orang buangan tidak hanya berkontribusi pada politik domestik negara mereka negara asal. Melalui aktivisme tradisional mereka dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara tuan rumah mereka. Pengasingan juga merupakan proses yang mengubah faktor individu dan kolektif. Telah melaporkan berkali-kali bahwa orang buangan merasa seperti orang baru setelah pengalaman mereka. Dalam pengertian ini, konsekuensi paling langsung dari pengasingan adalah individu dan kognisi. Dari sudut pandang orang yang diasingkan, pengasingan bisa jadi proses transformatif pada tingkat kognitif. Proses transformasi ini dapat diperluas untuk mencakup komunitas orang buangan yang membentuk jaringan ketat, hampir eksklusif bekerja, mengusir orang yang seharusnya berinteraksi dengan kehidupan publik menjadi aktivis politik, atau bahkan kriminal, dapat berupa institusi yang dikembangkan masyarakat dan akhirnya pada tingkat kebebasan masyarakat menikmati. Dalam ekspresinya yang paling sederhana, argumen ini menunjukkan bahwa pengasingan memungkinkan pemerintah mereka untuk memerintah tanpa lawan sampai tingkat tertentu atau setidaknya mengurangi oposisi yang akan mereka lakukan menghadapi sebaliknya. Yang kedua, metode untuk studi dari aktivis di pengasingan pengantar. Metode yang saya gunakan dalam buku ini adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Tujuan saya dengan metode ini adalah untuk membuktikan dan menggeneralisasikan proposisi tentang penyebab cases
dan efek dari aktivisme oleh orang-orang buangan. Saya berpendapat dalam bab ini bahwa proses tracking melalui studi kasus sebagian komparatif yang sebagian besar didasarkan pada wawancara biografis menawarkan metode yang berharga, meskipun terbatas, untuk menjawab penelitian pertanyaan bagaimana pengasingan mengubah aktivisme. Dalam arti luas, ini adalah studi kasus. Metode studi kasus cocok dengan studi penjelasan. Studi kasus cocok untuk studi tentang mekanisme seperti penggunaan bukti kualitatif dan deskripsi tebal. Artinya, pemeriksaan sistematis bukti diagnotis yang dipilih dan dianalisis berdasarkan pertanyaan, penelitian, dan hipotesis. Dalam proses penelusuran, bukti diagnotis tersebut adalah disusun secara tematis dan berurutan dalam sebuah deskripsi sejarah politik. Studi ini mengambil aktivisme di Mesir dan di Inggris sebagai kasus dari proses aktivisme di pengasingan. Studi kasus dan penelusuran proses dapat digunakan bersama untuk mencapai tujuan penelitian. Kasus aktivis Mesir di pengasingan Inggris menyiyaratkan perbandingan antara dua unit politik yang terpisah, yaitu Mesir dan Inggris. Ilmuwan James Kellas menulis bahwa ilmuwan politik menyadari bahwa sistem politik Inggris agak tidak nyaman masuk ke dalam kategori konvensional dengan yang biasanya dijelaskan. Dengan ini dia menyinggung pada saat itu pandangan umum tentang Inggris biasanya dijelaskan sebagai negara kesatuan yang terpusat negara bangsa. Yang ketiga, aktivisme dalam konteks. Akar penyebab pengasingan Mesir kontemporer tidak dapat ditemukan baru-baru ini, kudeta, tetapi di satu lagi, lebih dari setengah abad sebelumnya, kudeta Nasser pada tahun 1952 menutup peluang politik bagi para aktivisme dan memulai proses desertifikasi yang mendorong para aktivis berusaha menciptakan peluang mereka sendiri ke pinggiran sampai ke tingkat akhir pengasingan di era modern. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan struktur peluang yang tersedia kepada para aktivis yang diasingkan. Ini adalah deskripsi teoritis dan karena itu bersandar pada pandangan holistik dari struktur peluang politik yang saya ambil. Sesuai dengan pandangan tersebut, deskripsi difokuskan pada pusat-pusat kekuasaan politik, aktor, stabilitas, keberpihakan, dan aliansi, dan juga resepsi dan atau partisipasi. Tujuan utama dalam bab ini adalah untuk menunjukkan bagaimana konteks, khususnya struktur politik, mengaktifkan dalam dan membentuk aktivisme dengan memodifikasi berfungsi mekanisme politik. Dalam pengertian ini, saya bertujuan untuk menghubungkan akun metik dari peluang yang tersedia dengan observasi proses kausal. Sejauh ini saya berpendapat bahwa militer Mesir telah memonopoli struktur peluang politik dan sarana kelembagaan yang dikembangkan untuk mendistribusikan kembali hasil rampasan dari kediktatoran untuk mendarat dan elit bisnis. Sementara pandangan statis Mesir struktur peluang politik dapat dengan mudah dikategorikan sebagai penutup, lebih akun kualitatif dinamis, mengungkapkan sedikit celah yang ada dalam struktur itu. Yang keempat, aktivisme di Mesir dan di Inggris. Aktivisme pengasingan Inggris berbeda dengan aktivisme di Mesir. Ini benar-benar demo secara grafis. Sebagian besar aktivis yang terlibat dalam gerakan pengasingan adalah profesi atau memiliki pendidikan pasca sarjana. Ini sangat berbeda dari situasinya di Mesir,
di mana gerakan pro-demokrasi selalu terikat dengan gerakan buruh. Hal ini juga berlaku di sebuah organisasi tingkat nasional. Banyak aktivis di kancah Inggris adalah veteran Mesir organisasi seperti Kefaya atau Gerakan 6 April. Namun dengan memenuhi syarat, kecuali mereka yang telah menemukan spanduk baru di bawahnya untuk berbaris di pengasingan. Ini lebih lanjut terbukti melalui perbandingan metode protes diamati. Sementara aksi industrial, pemogokan, dan terkadang sabotase adalah bukanlah hal yang aneh di Mesir, mereka mungkin dari rangkaian pertunjukan di Inggris. Sebagai gantinya, bentuk ekspresi alternatif telah mendominasi lebih umum dalam repertoar aktivisme dalam demokrasi. Dan yang kelima, yang terakhir, formasi batas dalam wacana aktivis. Saya berpendapat dalam bab ini bahwa pada tingkat tertentu, tentu saja mekanisme kasual, diskrit ketika beroperasi, pembentukan batas. Di pengasingan, seperti sebelum pengasingan, para aktivis mengkonstruksi dan mempertahankan identitas kelompok yang dapat di berbagai memungkinkan atau mencegah mobilisasi. Oleh karena itu, pembentukan batas adalah konstan di seluruh variasi historis dan geografis. Secara komparatif, tampaknya menjadi konsekuensi terkecil dari 3 mekanisme yang dijelaskan dalam tesis ini sebagai variasi lintas konteks tidak dapat dianggap memiliki lebih dari terbatas kekuatan kasual. Meskipun demikian, bukti yang disajikan dalam bab ini bersifat deskripsi, rasa mungkin yang paling penting dalam tesis. Kata-kata aktivis sendiri adalah yang paling catatan jujur tentang sejarah mereka. Dalam sebuah fundamental, secara umum pengasingan tampaknya telah mengubah bahasa pertikaian. Penemuan ini mendukung klaim yang membuat dalam 2 bab sebelum bahwa pengasingan memulai suatu periode dari perubahan repertoar. Sedangkan di Mesir, kata revolusi ada di tangan semua orang. Di Inggris, pembicaraan adalah protes, dan bersama dengan protes, sejumlah terkait penanda menambah hingga cara yang berbeda dalam melakukan politik. Baik, sekian saja penjelasan saya mengenai review buku tadi. Sekian dan terima kasih.